Anda yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh harus memperhatikan syarat dan ketentuannya karena peraturan satu moda transportasi dan yang lain kini memiliki perbedaan dan kelonggaran tersendiri. Simak penelusuran koresponden CNN Indonesia Arman Helmi dan jurnalis foto Daud Thompson. Pemerintah telah melonggarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di beberapa daerah termasuk Jawa, Bali. Perubahan ini juga berpengaruh pada aturan syarat melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan moda transportasi udara. Saya mencoba menelusuri sejauh mana sosialisasi perubahan ini di Bandara Soekarno-Hatta. 12.25. Nggak keburu ya? Oh gitu. Jadi saya pikir saya lihat di Kemenhub aturannya masih bisa swab antigen, Pak. Ya, Jawa Bali itu udah PCR. Harus PCR ya? Jadi nggak keburu kalau PCR. Kalau jam 12 nggak keburu kita. Terima kasih Pak informasinya. Siap. Mau tidak mau, saya melakukan tes PCR di area Terminal 2 di Gedung Stasiun Kalayang Kereta Bandara dengan membayar Rp275.000 per orang. Saya baru tahu ternyata ada perubahan aturan ataupun juga syarat penerbangan. Harusnya yang saya baca dari halaman cnnindonesia.com itu pemerintah lewat Menko PMK Pak Muhadjir Effendi menginfokan bahwa per 1 November 2021 maksud saya syarat penerbangan itu sudah tidak lagi memberlakukan tes PCR, tetapi pada kenyataannya petugas yang melakukan tes COVID mereka bilang bahwa untuk penerbangan ke Solo ataupun juga Jogja itu masih tetap memberlakukan tes PCR, sehingga mau tidak mau kita harus tes PCR dengan konsekuensi harus mengundur jadwal penerbangan. Jadi saya harus ada rencana terbang jam 12.25, mau tidak mau sore ini baru mau terbang 16.45, 5 jam menunggu di bandara hanya untuk mendapatkan surat keterangan negatif PCR. Setelah menerima hasil tes PCR, saya bergegas untuk segera melakukan validasi hasil tes dan status layak melakukan perjalanan pada mesin yang berada di bagian dalam Terminal 2D sebelum melakukan proses check-in. Hasil PCR saya sudah langsung terdata pada aplikasi Peduli Lindungi dan saya dinyatakan layak terbang. Jumlah penumpang di ruang tunggu lumayan banyak dan sudah tidak lagi diatur untuk menjaga jarak. Pengaturan tempat duduk di dalam kabin pesawat juga sudah kembali seperti kondisi sebelum pandemi. Tetapi semua diharuskan memakai masker dan tidak boleh makan dan minum di dalam pesawat. Ya, saya sudah di Jogja setelah mendarat di Bandara Yogi International Airport di Kulon Progo. Saya mau coba menjajal naik kereta ke Solo ya dari stasiun Tugu Jogja. Saya juga akan lihat nih apakah penerapan protokol kesehatan tetap berjalan atau mungkin peraturan tentang tes PCR ataupun juga swab antigen apakah sudah menyesuaikan dengan apa yang disampaikan pemerintah atau bagaimana, kita akan cek nanti. Mbak, kalau kemarin saya sudah PCR berlaku kan Mbak ya? Di Peduli Lindungi? Oh iya, boleh. Iya. Yang ini masih berlaku Pak? Iya, masih berlaku. Terima kasih Bu. Pak Daud? Iya. Ada PCR-nya juga? Ada. Sama. Iya. Itu Langsung bisa masuk Bu. Ya, makasih Bu. Untuk melakukan perjalanan dengan kereta api dari Jogja ke Solo serta beberapa kota lain, penumpang masih diharuskan melakukan tes antigen. Bila calon penumpang belum sempat melakukan tes, PT KAI sudah menyiapkan petugas kesehatan di stasiun. Serupa dengan pesawat, tempat duduk di bagian dalam kereta juga sudah tidak lagi diatur berjarak, meski penumpang yang ada tidak banyak. Setelah melakukan perjalanan dengan naik pesawat dan kereta api, penelusuran penerapan protokol kesehatan dalam moda transportasi antar kota antar provinsi ini, saya lanjutkan dengan naik bus kembali pulang ke Jakarta. Saya sudah sampai di salah satu pangkalan bus di Solo. Nggak pakai antigen segala kan Pak ya? Nggak ya? Oh, 2 nama saya nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya? Oke, siap. Terima kasih Bapak. Ya. Penumpang yang akan berangkat dengan bus ternyata tidak perlu memperlihatkan hasil tes antigen atau keterangan negatif COVID-19. Penumpang hanya diwajibkan menggunakan masker dan sudah harus berada di tempat 30 menit sebelum keberangkatan.
Ya, saya siap-siap berangkat menuju ke Jakarta dan kita siap-siap naik. Setelah tadi di dalam dipastikan tidak ada pemeriksaan antigen. Di dalam bus, kursi penumpang juga sudah tidak dibatasi. Bus yang saya tumpangi ini hanya dilengkapi pendingin udara tanpa HEPA filter, dan setiap penumpang diberi 1 kali jatah makan dan minum pada pemberhentian yang sudah ditentukan. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian bersama, karena jelas terdapat perbedaan yang signifikan ketika harus berangkat dengan menggunakan pesawat atau kereta api jarak jauh. Arman Helmi, Daud Thompson, Solo, Jawa Tengah.